Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Bertemu lagi bersama saya Eka Sayakti Puspitasari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Semarang dan saya mengajar di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Kali ini saya akan memaparkan mengenai eksplorasi konsep modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebagai seorang pendidik, kita perlu menghadapi tantangan dengan berani, seperti yang diilustrasikan oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti seorang petani yang merawat bibit tanaman, kita harus mendampingi murid sepanjang membantu mereka mencapai potensi terbaiknya dalam semua aspek kehidupan. Selain aspek intelektual, kita juga harus memperhatikan perkembangan fisik, emosional, sosial, dan karakter murid. Tujuan akhirnya adalah memastikan keselamatan dan kebahagiaan mereka setinggi-tingginya. Saat ini, kita sebagai pendidik merasa prihatin melihat berbagai kasus yang melibatkan remaja atau generasi muda. Masalah seperti perundungan, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pernikahan dini, kehamilan di bawah usia, rendahnya motivasi belajar, sehingga putus sekolah, serta gangguan emosional seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan kasus bunuh diri pada remaja menunjukkan kelemahan dalam perkembangan sosial dan emosional mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengimplementasikan pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional murid. Dan definisi dan konsep pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Konsep pembelajaran sosial dan emosional dikembangkan berdasarkan kerangka kerja CASEL, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, dengan tujuan mengembangkan kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan manajemen diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Dan apakah well-being itu? Menurut Kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Well-being menurut Nobel and McCord 2016 menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan atau relatif stabil yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar setelah di sekolah. Pembahasan selanjutnya mengenai indikator pembelajaran sosial emosional. Terdapat 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu 1. Pengajaran eksplisit, 2. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, 3. Penguasaan KSE pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah, 4. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah terdiri dari 3.
Yang pertama, memodelkan atau menjadi teladan, yaitu mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Ini dapat meliputi 1. Menerapkan kompetensi sosial dan emosional dalam peran dan tugas. 2. Menciptakan budaya mengapresiasi. 3. Menunjukkan kepedulian. Yang kedua yaitu belajar. Pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan ini dapat meliputi membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi, berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk melakukan self-care, dan terakhir mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Kegiatannya dapat meliputi membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membantu sistem mentoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru, dan penjelasan selanjutnya tentang kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan dalam Hawkins 2017 halaman 15 yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan atau ditumbuhkan. Akan tetapi, pikiran merupakan bagian dari diri kita yang seringkali sulit dikendalikan, sehingga kesadaran penuh yang sebenarnya telah kita miliki secara alami mengalami hambatan untuk benar-benar dialami. Peran praktik kesadaran penuh atau mindfulness akan sangat terlihat di sini. Perlu diingat bahwa praktik kesadaran penuh mindfulness bukan sebagai solusi pemecahan masalah, melainkan praktik yang membantu Anda dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyesalan akan masa yang telah berlalu. Menurut Hawkins 2017, cara yang paling efektif untuk memahami kesadaran penuh atau mindfulness adalah dengan mengalaminya sendiri. Pada prinsipnya, praktek kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Apapun bentuk aktivitasnya, yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Meski demikian, terdapat juga praktik-praktik terpadu yang dikemas secara khusus untuk membantu kita. Praktik paling mendasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari nafas dengan teknik stop. Eksplorasi konsep kasus. Pengantar dan latar belakang. Bapak Eling adalah seorang guru PPKN SMP selama lebih dari 15 tahun. 5 tahun belakangan, ia juga berperan sebagai wakil kepala sekolah bidang kemuridan. Selain mengajar PPKN, perannya sebagai wakil kepala sekolah memberikannya tanggung jawab untuk merancang kebijakan pendisiplinan murid, melakukan supervisi dan sebagai pendamping dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kemuridan. Pada bulan September, kepala sekolah menunjuk Bapak Eling sebagai ketua panitia perayaan ulang tahun sekolah. Bacalah dan lakukan refleksi setelah membaca. Jawablah pertanyaan berikut. Apakah situasi yang dihadapi Bapak Eling? Mohon uraikan dengan singkat, padat, dan jelas setiap kasusnya. 2. Berdasarkan pemahaman tentang KSE kesadaran diri yang berlandaskan kesadaran penuh atau mindfulness yang sudah Anda pelajari, bagaimana Bapak Eling dapat merespon situasinya dengan kompetensi tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jawaban dari kasus pertama yaitu
Situasi yang dihadapi Bapak Eling adalah saat ia masuk ke kelas 9 untuk mengajar mata pelajaran PPKN. Sejak pagi, Bapak Eling sudah mengajar 3 kelas yang berbeda secara berurutan. Pada pelajaran ini, anak-anak diizinkan menggunakan gawai mereka untuk mengerjakan proyek kelompok. Saat mendekati meja, salah satu murid, Diana, Bapak Eling mendapati muridnya itu sedang menggunakan gawainya untuk mengerjakan tugas pelajaran lain. Bapak Eling spontan merespon dengan kata-kata keras. "Jadi ini yang dari tadi kamu lakukan?" Sehingga menyebabkan Diana merasa malu dan terkejut. Berdasarkan pemahaman tentang KSE kesadaran diri yang berlandaskan kesadaran penuh atau mindfulness, Bapak Eling dapat merespon situasinya dengan lebih bijaksana dan empatik. Pertama, Bapak Eling dapat lebih sadar akan emosi dan reaksinya sendiri saat menemukan Diana menggunakan gawai untuk tugas lain. Dengan kesadaran diri yang baik, ia bisa mengenali kemarahan atau kekecewaan yang mungkin muncul dan mengelola emosi tersebut sebelum merespon. Selanjutnya, Bapak Eling dapat memberikan waktu sejenak untuk bernapas dalam-dalam dan tenang sebelum memberikan respon. Dengan demikian, ia dapat menghindari merespon secara impulsif dan mengurangi potensi mengeluarkan kata-kata yang keras dan menyakitkan. Selain itu, Bapak Eling dapat menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih empatik dan mendekati Diana dengan sikap yang tenang. Ia dapat bertanya pada Diana dengan lembut tentang apa yang sedang dikerjakannya dan memberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan di balik perilaku tersebut. Dengan merespon situasi tersebut dengan kompetensi kesadaran diri yang berbasis kesadaran penuh mindfulness, Bapak Eling dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif, mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa, dan mengurangi potensi konflik dan ketegangan di kelas. Hal ini juga dapat meningkatkan hubungan antara guru dan murid, serta menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan harmonis. Kasus kedua, jawabannya dari kasus tersebut adalah situasi yang dihadapi Bapak Eling adalah beliau telah mengalami kesulitan dalam mengatur waktu dan prioritas antara tugas-tugas yang harus diselesaikan. Setelah rapat panitia besar perayaan ulang tahun sekolah, beliau diberi tugas untuk mempelajari perubahan proposal acara dan mengirimkan proposal tersebut kepada kepala sekolah. Namun, karena terlalu fokus dengan tugas tersebut, beliau lupa menyiapkan rubrik untuk pembelajaran PKN keesokan harinya. Akibatnya, beliau lupa mengunduh rubrik PPKN sehingga proses pembelajaran menjadi terhambat. Berdasarkan pemahaman tentang KSE manajemen diri berlandaskan kesadaran penuh atau mindfulness, Bapak Eling dapat merespon situasinya dengan lebih bijaksana dan efisien. Pertama, beliau dapat mengembangkan kesadaran diri akan waktu dan prioritas. Dengan kesadaran penuh, beliau dapat lebih memperhatikan tugas-tugas yang harus diselesaikan dan mengenali adanya potensi untuk melupakan atau mengabaikan tugas lain. Selanjutnya, Bapak Eling dapat menggunakan teknik manajemen diri berbasis kesadaran penuh untuk mengatasi gangguan atau distraksi yang menghambat efisiensi kerja. Beliau dapat mengenali adanya distraksi seperti terlalu fokus pada tugas perayaan ulang tahun sekolah, dan dengan kesadaran penuh, beliau dapat mengalihkan perhatian kembali pada tugas mengunduh rubrik proyek PPP. Dengan mengimplementasikan kompetensi KSE manajemen diri berlandaskan kesadaran penuh, Bapak Eling dapat meningkatkan efisiensi dalam mengatur waktu dan prioritas, menghindari penundaan pekerjaan, serta mengurangi potensi kesalahan atau lupa dalam menyelesaikan tugas. Hal ini akan membantu beliau menjadi lebih produktif dan terorganisir dalam menjalankan perannya sebagai guru dan wakil kepala sekolah. Selanjutnya, jawaban untuk kasus 3. Situasi yang dihadapi Bapak Eling adalah saat mempelajari proposal acara perayaan ulang tahun sekolah di antara jam mengajar dan mengoreksi pekerjaan murid-murid, beliau menyadari bahwa salah seorang murid kelas 9 yang berprestasi dalam kejuaraan renang tidak mengumpulkan tugasnya. Murid tersebut mengungkapkan bahwa dia merasa lelah dan mengantuk karena latihan keras menjelang kejuaraan bulan depan. Murid meminta keringanan atau kesempatan untuk mengumpulkan tugasnya saat jam pulang sekolah. Namun Bapak Eling memutuskan untuk tidak menerimanya.
Konsekuensinya, anak tersebut tidak mendapatkan nilai. Berdasarkan pemahaman tentang KSE, kesadaran sosial berlandaskan mindfulness, Bapak Eling dapat merespon situasinya dengan lebih empati dan pengertian. Kesadaran sosial berarti mampu memahami dan merespon perasaan, kebutuhan, dan kondisi orang lain dengan baik. Dalam kasus Bapak Eling, dapat mengembangkan kesadaran sosialnya dengan memahami beban dan tantangan yang dihadapi oleh murid atlet tersebut, terutama menjelang kejuaraan. Dengan memiliki kesadaran penuh, beliau dapat menyadari bahwa murid tersebut sedang mengalami kesulitan dan merasa lelah akibat latihan yang intens. Sebagai seorang pendidik dan wakil kepala sekolah, Bapak Eling dapat merespon situasinya dengan lebih empati dan memberikan dukungan kepada murid tersebut. Beliau bisa memberikan kesempatan dan memberikan tugas yang lebih efisien dan sesuai dengan keatletannya. Dengan merespon situasi ini dengan kompetensi kesadaran sosial, Bapak Eling dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, mendukung perkembangan murid secara holistik, dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu murid tersebut. Jawaban dari kasus keempat. Situasi yang dihadapi Bapak Eling yaitu setelah mengirimkan proposal acara perayaan ulang tahun sekolah kepada kepala sekolah, proposal tersebut dinilai tidak sesuai dan memerlukan revisi agar lebih melibatkan orang tua murid serta penyesuaian anggaran sesuai dengan budget sekolah. Bapak Eling merasa tidak mau mengubah proposal tersebut dan meminta wakil ketua panitia untuk merevisi. Berdasarkan pemahaman KSE keterampilan berelasi berlandaskan kesadaran penuh, Bapak Eling dapat merespon situasinya dengan lebih baik melalui kompetensi berelasi yang lebih efektif dan empati. Sebagai ketua panitia, Bapak Eling perlu mengembangkan keterampilan berelasi yang positif dan terbuka terhadap masukan dari anggota panitia dan kepala sekolah. Dalam situasi ini, beliau bisa mengamati dan memahami reaksi dan perasaan tim panitia terhadap revisi yang diminta kepala sekolah. Dengan kesadaran penuh, beliau dapat mengelola emosi dan menghindari sikap defensif atau menolak untuk merevisi proposal. Bapak Eling juga dapat berkomunikasi secara efektif dengan tim panitia untuk mencari solusi bersama. Sebagai seorang pemimpin, beliau harus membuka diri terhadap ide dan masukan dari anggota tim dan mencari cara untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, Bapak Eling dapat merespon situasi dengan keterampilan berelasi yang baik, membangun hubungan saling percaya dengan anggota panitia dan kepala sekolah, serta menciptakan lingkungan kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Hal ini akan membantu memastikan kelancaran proses perencanaan acara dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas lain. Jawaban kasus terakhir, kasus kelima. Situasi yang dihadapi Bapak Eling adalah merasa kewalahan dengan berbagai tanggung jawab tambahan yang diberikan kepadanya, seperti menjadi penanggung jawab acara penting sekolah dan wakil kepala sekolah di forum MGMP. Beliau juga memutuskan untuk mengundurkan diri. Berdasarkan pemahaman tentang KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, Bapak Eling dapat merespon situasi tersebut dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab terhadap diri dan tugas-tugasnya. Yang pertama, dengan kesadaran penuh, Bapak Eling dapat lebih efektif dalam mengevaluasi situasinya. Ia dapat merenung secara mendalam tentang alasan dibalik keinginannya untuk mengundurkan diri dan mengevaluasi apakah itu adalah keputusan yang tepat. Dengan keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ia akan mempertimbangkan konsekuensi diri keputusan tersebut terhadap dirinya, siswa, sekolah, dan lingkungannya. 2. Bapak Eling juga bisa menggunakan kesadaran penuh untuk mengidentifikasi penyebab kinerjanya menurun dan kewalahan terhadap tanggung jawab tambahan. Mungkin ia perlu mencari bantuan atau dukungan dari kolega atau pimpinan sekolah untuk mengatasi masalah ini. Ia dapat melakukan refleksi dan mengevaluasi prioritasnya sehingga dapat menyeimbangkan tanggung jawab tambahan dengan tugas-tugasnya sebagai guru. Selain itu, dengan kesadaran penuh, Bapak Eling dapat menghadapi perasaan dan emosi yang muncul dalam dirinya dengan lebih baik. Ia bisa mengatasi stres dan tekanan dengan lebih sehat dan efektif, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Jika setelah mempertimbangkan segala hal, Bapak Eling memutuskan untuk tetap bekerja dan menanggung tanggung jawab tambahan, ia dapat melakukannya dengan komitmen penuh dan kesadaran akan arti penting dari peran yang diembannya.
Alasan penting untuk menggunakan kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berlandaskan mindfulness adalah untuk menghindari keputusan impulsif atau emosional yang mungkin dapat berdampak negatif dalam jangka panjang. Dengan mempraktikkan kesadaran penuh, Bapak Eling dapat merespons situasi ini dengan kepala dingin, bijaksana, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.